Semangat. Salam kemenangan untuk rakyat Jakarta. Apa itu yang kemarin? Teman-teman semua, bapak-bapak ibu semuanya, Jakarta adalah ibu kota milik semua. Jakarta bukan milik sebagian. Jakarta harus memberikan kesempatan pada kesemuanya. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya dapat tugas, sesuatu yang saya tidak pernah rencanakan. Tugas saya adalah menjadi calon gubernur. Membawa apa? Membawa amanat perubahan dari rakyat. Menurut saya JRMK termasuk berhasil ya di Jakarta. Oh, kita bukan cuma sekedar melakukan program, mengajukan program, tapi juga melakukan perubahan. Kerjasama kita dengan kolaborasi kita itu bisa dilakukan. Tempat yang sudah tergusur bisa dibangun kembali dengan model baru, dengan pengelolaan warga. Tempat yang sudah diklaim dengan macam-macam dinas yang punya, ternyata bisa konsolidasi lahan. Saya pribadi menganggap bahwa dengan adanya jaringan rakyat miskin kota ini, bersatu bersama-sama mengajukan program yang sudah disusun bersama pemerintah, melakukan pengawalan, berkomunikasi dengan intens, itu di JRMK itu cukup berhasil. JRMK juga berhasil merubah zonasi di Kampung Marlina. Yang awalnya zonasi di Kampung Marlina berwarna ungu atau campuran, saat ini berubah menjadi berwarna kuning atau pemukiman. JRMK berhasil mewujudkan program CAP dan CIP, di mana program CAP dan CIP itu adalah memperbaiki infrastruktur di kampung. Salah satunya adalah perbaikan drainase, penambahan lampu jalan, lalu ada juga pembuatan mural, tanaman gantung, dan lain-lain. Lalu berikutnya JRMK juga berhasil berkontrak politik dan Kampung Marlina menjadi salah satu kampung prioritas dan masuk dalam Kepgub 878. Dengan Kepgub 878 itulah dasar kampung muka itu dapat penataan dari mulai drainase, pengecoran, PJU, pemasangan listrik yang memang sangat penting dan dibutuhkan warga, itu dengan pendampingan JRMK alhamdulillah semua terpenuhi. Saya sebagai ketua RW melihat daripada gerakan daripada jaringan rakyat miskin kota yang ada di RW 22, membantu bagaimana warga RW 22 bisa mendapatkan legalitas terkait masalah IMB kawasan. Terbitnya IMB, izin mendirikan bangunan, yang barangkali menurut kita ini sesuatu yang menjadi mimpi ya, yang menjadi kenyataan. Bukan hanya itu, tetapi kita juga mendapatkan pasokan air bersih, seperti dibuatkannya kios-kios air bersih yang ada di beberapa titik kampung. Dengan adanya seperti JRMK, kami juga di sini bisa merasakan terbentuknya kepengurusan RT RW. Dulu belum jadi RW di sini. Legalitas daripada RW 22 dan 12 RT. Karena apa? Karena KTP-nya pun menandakan bahwa mereka adalah bertempat tinggal di wilayah RW 22. Keberhasilan kita menjadi anggota JRMK, saya itu pertama kita ada RT sendiri di Kampung Rawa ini. Tadinya belum ada, dulunya kelompok yang masuk RT lain, sekarang kita sudah punya RT sendiri. Kedua, air bersih, PAM sudah bisa masuk. Selanjutnya untuk penerangan jalan-jalan kampung, jalan-jalan ini kita sudah dapat dipasang lampu dari PCU. Kita dulu zona hijau, masuk zona hijau, sekarang sudah menjadi zona kuning. Jadi dulu untuk pertamanan, tetapi sekarang sudah menjadi zona kuning untuk pemukiman. Kita sudah masuk ke Kepgub 979
kita pun sudah bisa merubah zonasi dari yang tadinya hijau ke kuning, yang artinya untuk pemukiman. Dan ada pula keberhasilan IMB kawasan. Kita sudah berhasil untuk mendapatkan sertifikat komunalnya itu, sudah kita pegang. Saat ini JRMK mengusung calon legislatif untuk bisa duduk di DPR dan DPRD Jakarta, sehingga JRMK mengusung caleg ini sebagai alat dari kampung untuk bisa meluruskan semua program-program yang dibawa sama JRMK dan kampung. Caleg-caleg nanti dari JRMK itu kalau saya rasa untuk memudahkan kita mendapatkan informasi, memudahkan kita menyalurkan atau menyalurkan aspirasi ke caleg-caleg yang dari JRMK tersebut. Harapan kami supaya kami bisa tetap mendiami tempat yang kita untuk tempat kediaman kita, supaya tidak ada penggusuran, tidak ada itu, dan semua untuk kemajuan kampung supaya bisa terrealisir dengan adanya anggota JRMK yang menjadi anggota badan legislatif. Dulu kita nggak mikir seperti itu ya, kita taunya ada partai, ada caleg, kita titip apa yang jadi harapan kita, kita bisa anggap mereka akan laksanakan. Atau kita kawal lah dengan reses atau apapun. Tapi ternyata itu nggak efektif tuh. Mereka yang sudah datang dengan janji melakukan ucapan ini itu, memberikan sembako, dan itu hanya sebatas itu gitu. Tapi kalau untuk kebijakan-kebijakan di atasnya, mereka selalu terpaku dengan kebijakan partai, kebijakan pemerintah yang sedang memimpin gitu. Jadi nggak ada kekuatan kita untuk tetap bahwa yang jadi harapan kita itu bisa terbukti. Nah, dengan adanya caleg dari JRMK, setidaknya kita punya orang pribadi, orang sendiri atau warga sendiri yang bisa mengawal langsung apa-apa yang jadi kebutuhan dari masyarakat miskin seperti kita. Dan saya berharap legislatif untuk tahun 2024 ini harus ada perwakilan dari JRMK, paling tidak 1 atau 2 orang ada keterwakilan dari kumpulan masyarakat miskin kota di legislatif. Itu harapan kami. Jaringan masyarakat miskin kota dapat tetap mau hadir dan tidak